Seharusnya ya, si Randy ini ingat dengan perjuangannya tentang kesulitannya pada saat itu. Jadi ketika dia berada di titik atau posisi saat ini dan dia dikenal oleh orang dan dia mempunyai fans dan dia sudah mempunyai lahan pekerjaan di televisi, seharusnya ini benar-benar dijaga begitu. Tapi sayang seorang Randy karena cinta, karena dia mabuk oleh cinta sesaat dan itu pun istri orang, jadi membuat Randy ini seperti kayak cinta buta begitu ya. Ada momen dimana-mana gue bener-bener gue nangis di mobil. Lo bisa nangis ya? Nangis, Kel. Nangis Kan karena orang-orang pasti, Randy Jared lah, nggak pernah susah lah hidupnya lah. Tertuduh sukses lah berarti kan? iya, tertuduh sukses. Gue bilangnya gitu, orang lihat gue nggak pernah susah, gue selalu bilang, lu nuduh gue sukses aja lu. Gue pernah juga. 2000 berapa ya, gue udah ada mobil tuh kalau nggak salah. Ya gue udah ada mobil. Bener di tahun 2012 itu. Tapi sebelum Desember ya. Gue habis casting yang melelahkan banget. Tiap hari gue casting, gue nggak dapet apa-apa. Manajer gue habis nganterin manajer gue ke rumahnya. Gue lagi perjalanan ke rumah gue. Jadi pas saat gue kerja, gue udah mulai ambil karir kayak gini, yang mengorbankan segala macam itu, gue memilih untuk mandiri. Gue nggak mau nyusahin orang tua gue, nggak mau nyusahin keluarga gue. Gitu, gue nggak mau nyusahin dengan apa susah gue. Lu jangan kurang susah. Ntar kalau gue dapet senang, baru kita bagi. Gitu. Jadi, gitu, itu prinsip gue. Jadi otomatis gue apa yang gue pegang itu dari keringat gue aja. Gitu. Nah, lu bayangin, itu gue abis nganterin manajer gue, abis casting. Yang gue tahu juga nggak bakal dapet. Karena udah 3 bulan udah hopeless aja gue. Gue buka dompet, Kel, isinya cuma 2.000. Itu bener-bener duit gue sedua-guanya. 2000. Gue sampai lampu merah kayak di film-film lah. Gue nangis lu. Gue bener-bener sesenggukan. Gue kayak gue coba kayak gue Randy, kayak udahlah, udah kayak lu ngapain nyet, lu selama ini cuma bisa 2.000 nih, 2.000 doang yang lu kumpulin selama segini tahun, lu 2.000. Yuhu, anybody home? Semua kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar, di sini aku si pembisik kartu. Aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Oke, ada video yang Madam Suki udah selipkan tentang perjuangan Randy ya, ketika dia itu mengawali sebuah karir di pertelevisian ya. Aku bisa sangat memahami tentang perjuangan seseorang. Apapun itu, ketika kita ingin menjadi diri kita sendiri, ketika kita ingin mengawali sebuah karir, atau kita ingin menjadi diri kita sendiri ya. Kalau kita kerja dengan orang, ya Madam Suki, maksudnya bukan berarti tidak melalui sebuah perjuangan ya, tetapi yang Madam Suki katakan di sini atau lebih spesifik lagi adalah orang-orang yang terjun di dunia entertain ya, karena Madam Suki pernah banget berada di sini gitu loh. Aku orang yang pernah banget berada di titik ini begitu ya. Jadi aku berharap banget Randy ini bisa kilas balik ke pengalamannya ya. Ketika ingin menjadi seorang aktor itu memang nggak mudah ya. Barangkali kalian yang udah pernah masuk ke dunia entertain atau pernah menjadi artis, seni peran, aktor, atau kalian bermain di sebuah teater, pasti kalian juga mengerti bagaimana sulitnya untuk masuk ke pintu teater itu ya. Jadi maksudnya pintu teater di sini adalah pintu entertain ya. Terus kita ngomong-ngomong secara ini aja ya, santai gitu. Apa yang kalian pikirkan ketika melihat seorang bintang film yang terkenal? Atau apa yang kalian pikirkan ketika kalian melihat seorang artis atau aktor di sebuah sinetron dan kemudian dia itu terkenal? Apa pikiran kalian? Pasti keglamoran, pasti
kekayaan yang melimpah, nama tenar, terus apalagi dikenal orang, disanjung orang, dan mempunyai orang-orang yang fans sama dia, banyak di endorse orang, dan lain-lain dan lain-lain. Tapi sebenarnya ketika kalian masuk ke sana, kalian akan menangis darah. Kita itu ibaratnya entertain itu adalah sebuah lautan ya, dan kita itu harus berenang dari pulau A menuju ke pulau B dengan pelampung atau mungkin dengan tenaga kalian sendiri. Bayangkan di situ juga banyak anak-anaknya orang kaya yang punya uang, dan mereka itu juga membayar gitu. Jadi mereka masuk TV itu malah membayar, bukan dibayar. Dan itu banyak. Saingan kita itu banyak ya. Jadi seperti pengakuan dari Randy sendiri ya, uangku tuh tinggal 2.000-nya gitu. Uangku tinggal 2.000 dan aku menangis di jalan. Mungkin kalian nggak percaya, dan itu pun pernah aku alami ketika aku berada di dunia persinetronan ya, dimana aku tidak mempunyai uang dan aku juga tidak mau mengandalkan siapapun, tidak pernah berteriak ataupun meminta tolong atau meminjam uang. Itu nggak pernah. I'm not kind person like that ya. Jadi kalaupun ada saudara, mungkin ya bukan saudara ini ya, maksudnya saudara jauh di Jakarta, itu pun aku silent, keep silent. Jadi Manasuki juga pernah dulu terjun di dunia entertain ini. Kalian bisa bayangkan, aku dari Bekasi posisinya, untuk syuting aja, untuk casting ya. Untuk casting itu kita mesti ke Depok, dan itu berjam-jam, dan itu nggak dibayar. Terus gitu gagal. Dan itu kira-kira kalau di jalan aja udah 5 jaman, karena macet dan lain-lain. Pulang pergi ya, bisa jadi 6 jam. Dan itu tidak dibayar. Ya. Dan kita casting itu juga nggak dibayar. Kalaupun misalkan masuk ya, kalau kita pemain baru ya biasanya ya dihargai tidak banyak. Kalian percaya ekstras itu? Ekstras itu artinya apa? Orang-orang yang lewat-lewat itu, yang jadi tukang sayur, atau orang yang jadi tukang parkir, atau apalah yang lewat, jadi tetangga yang ngerumpi, itu mereka harus datang jam 5 pagi, ya jam 5 pagi. Kemudian pas syutingnya itu kira-kira jam, ya let's say jam 10 atau jam 12 ya. Padahal mereka datang jam 5 pagi, itu dibayar hanya 25.000. Beneran itu. Itu ya 10 tahun atau 10 tahun lebih yang lalu ya. Kalau sekarang ya nggak banyak lah untuk ekstras itu. Jadi kalian bisa bayangkan segitu beratnya perjuangan di entertain itu untuk bisa menjadi artis atau aktor itu ya. Tidak mudah. Dan waktu itu ini cerita mengenai pengalaman aja ya. Manasuki juga pernah ada di titiknya Randy dan nggak punya uang sama sekali, dan didatangi sama bapak kos, disuruh bayar, kalau nggak akunya diusir, dan aku nggak punya uang untuk makan. Apa yang aku lakukan? Aku bongkar itu lemariku dan aku jualin baju-bajuku ke pasar. Itu kalau kita bercerita tentang perjuangan hidup ya, sampai segitunya. Aku berpikir waktu itu, aduh malu banget ya aku ke pasar jual bajuku gitu. Tapi kemudian aku berpikir, siapa sih yang kenal aku? Meskipun aku sering main di televisi, nggak ada kok yang kenal aku. Aku kan artis yang tidak terkenal. Iya, tapi itu memang sedih banget ya. Terus kalau kita mau syuting, itu juga kita harus berhari-hari di tempat syuting ya. Jadi aku nggak spill nama stasiun TV di sini karena kebanyakan stasiun TV ketika kita habis bermain maksudnya bermain sinetron ya, itu mereka tidak memberikan uang hasil lelah kita itu langsung. Jadi bisa 1 bulan, bisa 3 bulan kemudian diberikan. Apa kabar? Perut kita setiap hari harus makan, benar ya? Ya. Jadi ada stasiun-stasiun TV yang memang ketika kita habis berperan atau bermain sinetron itu bayarannya nggak langsung. Jadi nunggu 1 bulan atau 3 bulan. Makanya kenapa Manasuki suka main di TVRI. Nah ini harus spill. Aku suka main di TVRI karena TVRI kalau kita main langsung dibayar besoknya, begitu. Jadi itulah perjuangan sebagai pemain ya, karena banyak hal-hal sedih yang kita harus lewati ya. Kita kita casting jauh-jauh, perjalanannya udah setengah hari gitu ya. Kita datang,
kita gagal terus gak dibayar. Itu kerap kali terjadi. Jadi aku pernah ada di titik itu dan nggak mudah ya. Kayak kita dari lokasi, karena Madam Vicky di Bekasi waktu itu ya, aku di Bekasi, aku mesti ke Depok, ya kita nggak mendapatkan uang bensin, nggak ada. Itu benar-benar uang sendiri gitu loh ya. Terus benar-benar capek dan menyita energi. One day, suatu hari, aku pernah dapat callingan dari pokoknya dari orang-orang kru lah ya. Waktu itu kan rambutku keribu memang ya, rambutku keribu karena aku juga penyanyi ya, aku juga penyanyi ya. Dia bilang, Keribu datang dong, ada casting nih buat lo katanya. Senang dong ya, karena kita mau diajak terlibat dalam satu project begitu. Terus begitu aku datang dari Bekasi ke Depok ya. Tahu nggak apa yang terjadi? Ternyata salah calling dan itu bukan aku. Itu sedih nggak? Sedangkan uang itu udah aku benar-benar nggak ada uang, karena untuk menjadi pemain itu kita harus sering pergi memang. Harus sering pergi, ikutin casting ke sana ke sini. Setiap hari itu bisa jadi ada casting misalkan dua lokasi atau 3 atau 4 lokasi ya satu hari itu ya. Dan bisa jadi seperti yang Randy bilang, aku dalam 2-3 bulan atau 2 bulan itu casting itu yang akhirnya hopeless karena casting nggak masuk. Mana Sugi pernah di fase itu sampai pada akhirnya aku masuk di dalam sinetron ya, aku ikut gabung pada mereka dalam proyek-proyek persinetronan dan akhirnya aku tahu bahwa itu bukan duniaku ya. Meskipun aku banget suka dalam seni berperan, makanya aku juga terlibat dalam belajar lagi mendalami karakterku atau seni peranku. Aku ikut dengan teater gitu, karena kalau kita ikut teater itu kan mematangkan ya, mematangkan seni peran kita. Oke. Terus apa yang bisa Madam Suki terawang hari ini? Karena Madam Suki udah membuat prediksi tentang karir Randy ke depannya ya. Sepertinya sih akan bakal banyak rintangan lagi gitu. Bahkan orang-orang yang mengajak dia untuk bermain atau terlibat dalam satu proyek akan berpikir begitu ya, berpikir berulang kali. Walaupun dia mempunyai nama, tapi nama itu kalau kita berada di dunia entertain, dalam hitungan detik melambung dan dalam hitungan detik hancur. Itu dunia entertain ya. Makanya bagaimana orang berlomba-lomba untuk membuat dirinya terkenal dan mereka tidak peduli apa gosip yang mereka hadapi, yang penting nama mereka tenang. Itu di entertain. Jadi jangan disamakan dengan kalian yang kerja di bank, kerja di kantoran, kerja di company, atau kerja ikut orang atau kerja sendiri. Kalau dunia entertain itu luar biasa, ikut mengikutnya dan sangat keras ya. Nah, jadi buat kalian yang mengatakan bahwa apa yang dihadapi oleh Randy dan istrinya, Sanas dan suaminya itu settingan, Madam Suki mau kasih tahu kalian di sini ada pengakuan dari Lady Nayon. Bahkan setelah mereka ini ketahuan berselingkuh ya kan, project yang mereka garap antara si Randy dan Sanas ini immediately berhenti projectnya. Sinetron itu berhenti. Seperti yang Madam Suki katakan barusan. Jadi nggak perlu aku ulangi ya. Jadi entertain itu wow, luar biasa. Oke, jadi harusnya ya Randy ya, kalau Randy dengerin ini sih ya, kalau Randy udah tahu bahwa apa yang kamu alami, kamu jalani sebelum kamu menjadi siapa-siapa, sebelum kamu dikenal orang, sebelum kamu dikagumi banyak orang, seharusnya ini lebih mengingatkan diri kamu ya, agar kamu menghargai tentang proses ya. Karena Madam Suki pernah ada di titik dimana kamu pernah berada. Tapi bedanya kalau Randy terkenal, Madam Suki nggak terkenal. Karena Madam Suki keburu pindah ke luar negeri ya. Harusnya Randy lebih wise menyikapi ini. Oke, ada beberapa kartu yang Madam Suki sudah siapkan karena Madam Suki nggak mau satu-satu lagi. Jadi sebenarnya apa sih yang dihadapi Randy pada saat ini, ketika semua orang membicarakan dia, ketika semua orang sepertinya menghakimi dia, ya kan? Ketika
dia menjadi perbincangan. Ya, ini adalah perasaan dia yang dia alami, ya, yang dia rasakan bebannya kepada masyarakat Indonesia karena dia seorang aktor, ya. Dia banyak sekali mempunyai fans Randy ini karena memang dia ganteng, ya. Terus di sini ada strength. Strength itu artinya adalah dia menguatkan dirinya gitu loh. Mungkin ya untuk saat-saat ini dia merasa untuk mengurangi untuk melihat tayangan di YouTube atau di sosial media lah ya. Karena setegar apapun orang, sendablek apapun orang, kalau dia terus dibicarakan, tentu saja akan mengalami pasti kena mental pasti. Dan ini pun sebenarnya dirasakan sama Randy ya. Di sini ada kartu strength, artinya dia menguatkan dirinya. Dan di sini ada kartu the Hierophant ya. The Hierophant itu dia ada sih mencoba untuk kilas balik gitu. Kilas balik apa yang terjadi, kok semua ini bisa terjadi, kok seperti ini begitu loh ya. Dia berusaha untuk menenangkan dirinya sih sebenarnya. Ini bagus sih, dia mencoba untuk mengademkan dirinya gitu ya dengan caranya tentu. Dan di sini ada Ten of Wands. Ten of Wands ini adalah Randy pada saat ini begitu terbeban secara moral ya. Oke. Barangkali pada saat-saat ini dia juga tidak merasa bebas pergi kemanapun, karena kemanapun dia pergi dia selalu seperti kayak diawasi, dilihatin gitu, nggak nyaman dia pergi kemanapun ya. Barangkali dia harus pakai ubik ya. Terus pakai pakai brewok kayak JJ gitu kan ya. JJ kan ada brewoknya ya. Mungkin dia harus kayak gitu kali ya, supaya dia merasa lebih kayak bebas, tidak dilihatin orang gitu. Terus di sini ada kontrol, dia mengontrol dirinya untuk supaya seperti yang tadi Madam Suki bilang, tidak mengikuti perkembangan di sosial media. Dia juga tidak banyak keluar, dia ada di satu tempat dan dia tidak terlalu banyak keluar gitu. Sekarang tuh apa-apa kan bisa bisa pesen ya online ya. Tapi kalau misalkan dia pesennya sama Bang Gojek gimana? Bang Gojek kan bisa gini, gara-gara elu nih ya, Bapak Randy ya, kita Gojek ini kena jadi semprotan para netizen, dan sekarang aplikasi Gojek pada di uninstall gitu kali ya, whatever lah. Pokoknya di sini ada kontrol dan di sini ada the master. The master itu Randy ini sebenarnya orang yang masa bodoh ya. Masa bodoh itu kayaknya gini, karena gini ya, sebagai seorang player, kita ini kan player ya. Kalau orang sudah berkecimpung di dunia acting, itu kita adalah player gitu. Jadi kita bisa merubah emosi kita dalam hitungan detik gitu. Kalau seorang player tuh kayak gitu ya. Jadi sebenarnya dia sudah bermain gitu loh, bermain untuk supaya tidak terkontaminasi atau terpengaruh dengan situasi saat ini gitu. Dan di sini ada rightness. Rightness itu ya, kalau ini sebenarnya pesan aja sih, pesan buat Randy supaya Randy lebih melihat tadi ke belakang gitu. Apa benar kamu sudah yakin untuk bisa meninggalkan istri dan ketiga anakmu? Mbak Suki sedih kalau kalau berbicara tentang keluarga ya, karena kan Randy nggak sendirian. Seperti pengakuan Lady Nayohan, sebenarnya Randy adalah ayah yang baik banget ya. Dia laki-laki yang sangat baik ya, sangat mengerti. Tetapi sejak dia jatuh, tergeletak dan berlutut di kaki seorang wanita yang itu adalah istri orang, menjadikan Randy tidak seperti Randy yang dikenal oleh istrinya sendiri. Ada satu lagu yang mungkin ini bisa direnungkan oleh Randy ya, karena kalau perpisahan itu terjadi, mungkinkah akan seperti ini? Terlalu indah dilupakan, terlalu sedih dikenangkan, setelah aku jauh berjalan dan ku tinggalkan.
Ada yang kau datang kemari, jawaban apa yang kan ku beri? Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Sedih ya? Oke, buat kalian yang pernah berada dalam situasi dan kondisi seperti ini, atau mungkin kalian yang berada dalam posisi Lady Nayoan ketika pasangan kalian itu mendua, atau seperti kondisi Ceci, sejatinya ketika orang pernah mendapatkan pengkhianatan, perselingkuhan, atau kekerasan rumah tangga, atau pernah dipukulin atau mendapatkan KDRT, itu meninggalkan sebuah trauma, ya. Untuk trauma itu kalian mesti harus menyembuhkan, ya. Karena kalau trauma ini dibiarkan, believe me, trauma itu akan benar-benar membuat kalian tidak bisa menjadi diri kalian sendiri dan tidak bisa melihat kebahagiaan kalian, dan kehidupan kalian bisa menjadi tidak percaya diri, ya. Jadi boleh kalian datang ke Madam Suki untuk reading tarot secara pribadi, ya, dengan menghargai waktunya Madam Suki. Karena dari reading tarot itu kalian akan mengetahui trauma apa yang sebenarnya kalian hadapi, dan Madam Suki juga bisa menyembuhkan trauma tersebut. Jadi banyak juga orang-orang yang sudah reading tarot dan kemudian mengetahui bahwa ada emosi yang terjebak di dalam diri mereka, dan mereka meminta kesembuhan Madam Suki di program Pakai Cahaya. Silakan, karena banyak sekali pasangan-pasangan yang kemudian sembuh, ya, dan kemudian mereka bisa melihat diri mereka sendiri mengenai keputusan apakah mereka itu lanjut atau tidak, tentu setelah mereka sembuh dari emosi mereka. Finally, begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam Cahaya. I love you.